Kata Bang Haji, begadang jangan begadang. Iya. Kalau tiada Artinya. Ini kan buah dari biasa maha benar netizen dengan segala apa yang disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, saya Nasya Nur Syabana Ali yang akan menemani kalian pada program yang tak lain dan tak bukan Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Nah Sobat Villa, ngerasa nggak sih akhir-akhir itu banyak banget pertandingan olahraga di Asia seperti Thomas Cup, Uber Cup, dan Asian Football Confederation atau biasa disebut dengan AFC. Karena itu, episode kali ini kita akan ngobrol asyik tentang gak cuma seputar sepak bola, tapi juga membahas lebih dalam tentang etika Islam dalam mendukung idola. Nah, tentunya saat ini kita sedang bersama narasumber yang sekaligus fans sepak bola. Assalamualaikum Bapak Dr. Rozali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Gimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, Nasya. Alhamdulillah. Kan main bola terus. Asik. Ya, sehat terus. Alhamdulillah. Oke Pak, Bapak kemarin nonton nggak sih Pak pertandingan sepak bola yang kemarin itu? Sampai nggak bisa tidur. Waduh. Bukan cuma nonton, deg-degan. Wah, seru banget ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, Sobat Villa, sebelum kita menyelam lebih jauh tentang tema hari ini, yaitu etika Islam dalam mendukung idola. Seperti yang kita tahu, selama ini Indonesia itu disebut sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat fanatisme terhadap bola lumayan tinggi. Sehingga kalau Bapak pernah dengar nih Pak, ada yang bilang kalau sepak bola itu bisa dibilang sebagai agama kedua mereka Pak. Itu dia itu. Nah, menurut Bapak gimana Pak tentang hal tersebut? Ya, ini kan seloroh yang kemudian terus berkembang, turun-temurun, Iya Pak. karena memang satu hobi yang terus dijaga, dibina, sehingga sebetulnya kecintaan itu boleh-boleh saja. Akan tetapi memang namanya olahraga, ya, penuh dengan intrik, hiburan, untuk membuat orang nyaman. Ya, maka ketika kawan kita, teman kita udah seperti agama kedua, ya kan? Iya. Artinya bahwa kecintaan itu begitu dekat, kesukaan itu begitu nyaman dengan main bola. Ada silaturahmi, ada tegur sapa, ada canda tawa, bukan hanya di Car Free Day, ya kan? Iya, Pak. Tapi di lapangan juga, di bola yang bundar ini, itu juga penuh keakraban, sehingga ini menjadi rutinitas yang positif yang terus dikembangkan dalam kearifan lokal, menjaga keberagaman, berbeda pandangan menjadi kenyamanan, sehingga ini membuat badan sehat, juga pikirannya enak, sehingga tercipta yang namanya mensana in corpore sano. Ya. Oke. Namanya juga agama kedua. Iya, Agama Pak. kedua bukan pertama kan. Iya. Tuh. Berarti ada kewajiban lain. yang lebih Iya. afdal. Oke nih, Pak. Selanjutnya kita akan menampilkan artikel-artikel Iya. yang berkaitan dengan sepak bola di Indonesia. Nah, yang pertama ada Jerome Pauline duta sial trending usai timnas U23 kalah. Warganet cari kambing hitam. Waduh Pak, dari sini aja udah disebut seseorang itu sebagai kambing hitam Pak, sebagai duta sial. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, setiap kita itu lahir dalam kebaikan. Satu di antara kasus-kasus yang ada Jerome Pauline misalnya, Iya Pak. ini kan buah dari biasa maha benar netizen dengan segala apa yang disampaikan ya. Artinya bahwa mohon maaf lahir batin, kesalahan boleh saja terjadi oleh siapapun. Manusia hanya mampu berencana, manusia tidak bisa kemudian meng-create apa yang dia mau sesuai dengan apa yang diinginkan, kecuali atas izin Tuhan. Maka
ya. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ada kesenjangan antara high expectation, kemauan yang tinggi, ya, cita-cita yang begitu besar, impian yang begitu harus diwujudkan, dengan really of life, dengan kenyataan hidup. Nah, ini jangan sampai ada kambing hitam di sini. Ya, Karena di antara kambing hitamnya ada kambing Jawa, iya Pak. dan banyak kambing yang lain, ada bandot, ya. Iya Pak. Nah, bahkan yang lebih nakal kan bandot sebetulnya, ya kan. Iya. Kalau kambing hitam, kambing Jawa, dia masih agak innocent dia. Iya. Dia tidak seperti bandot yang main sabet, yang main hajar aja. Nah, ini saya rasa penting beretika ketika kita tidak menyukai sesuatu, jangan sampai kita menjatuhkan seseorang, kita menjelekkan seseorang tanpa fakta. Gitu Tasya kira-kira. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya, ini dari artikel yang dengan judul Taruhan untuk Seru-seruan dengan Teman, Bagaimana Islam Memandangnya. Nah, di masa-masa ini Pak, sering banget terjadi di sekitar kita, terutama di kalangan anak muda. Mereka bilang kalau taruhan itu cuma seru-seruan aja Pak. Nah, kalau dalam konteks artikel ini, apakah taruhan itu dilarang Pak? Dan apakah bahkan itu disebut sebagai golongan judi Pak? Ya. Baik Tasya dan Sobat Fillah dimanapun berada, seru-seruan ini boleh-boleh saja dan didorong oleh agama, tidak ditahan. Semua yang berkaitan dengan seru-seruan berarti kan ada interaksi di situ. Iya. Ketika ada interaksi namanya sosial. Sesuatu yang berbau sosial disebut dengan muamalah. Dalam pandangan agama, kaidah fikih menyebutkan bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahatu. Legalitas dasar bermuamalah itu adalah boleh. Seru-seruan boleh? Boleh, silahkan. Dan ditetapkan, diperbolehkan, dan hukumnya tidak dilarang. Illa ayadul dalil ada tahrimihi. Kecuali ada dalil yang menyatakan itu keharamannya, ketidakbolehannya. Artinya seru-seruan silakan aja. Ada yang jadi tim hore bahkan, ya silakan aja, ya kan. Tapi ketika keseruan ini ada intrik-intrik lain, ya, ada maisir di situ, ada gambling di situ, ada perjudian di situ, ya kan. Indikasi-indikasi ini, ya, tentunya jangan sampai overlapping. Keseruan diperbolehkan, tapi intrik perjudian tidak diperkenankan. Artinya bahwa jangan sampai kita melakukan aktivitas yang seharusnya boleh, seru-seruan boleh. Iya, Pak. Tapi ketika kita melanggar etika beragama dengan perjudian, ya kan, dengan sesuatu yang gambling, maka sesungguhnya semua akhirnya menjadi tidak baik. Oke, jadi tadi itu merupakan beberapa kasus tentang sepak bola yang ada di Indonesia. Setelah ini, kita akan menyelam lebih jauh tentang etika Islam dalam mendukung idola. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Nah, itu tadi adalah beberapa kasus yang ada di Indonesia. Tentang dunia persepak bolaan. Oke Pak, dari peristiwa tokoh publik yang dianggap membawa sial tadi itu, apakah ada konsep tentang keberuntungan atau kesialan Pak dalam Islam Pak? Sobat Fillah, Nasya, dan yang lain tentunya, bahwa setiap kita tentunya hadir dengan kebaikan, dan kebaikan itu disebut dengan keberuntungan. Maka bagaimana kita agar bisa beruntung? Maka
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di kampus ya kan. Iya. Pagi kita bilang sama Allah, Allahumma ja'al awwalu yaumina hadza salahan. Ya Allah, pagi hari ini mudah-mudahan kebaikan. Wa awsatuhu najahan, dan pertengahannya adalah kesuksesan. Wa akhiruhu falahan, dan akhirnya adalah keberuntungan. Jadi tergantung kita. Kalau Iya. kita mau beruntung, berusaha, kerja keras, berdoa, insya Allah. Adapun di luar itu, ya tentunya bukan kemauan kita, tapi memang itu menjadi hak prerogatif Allah yang kemudian kita sebagai manusia suka tak suka, mau tak mau, kita berjalan atas takdir Tuhan. Nah, maka teruslah bergantung kepada keberuntungan dan kemanfaatan. Oke. Itu Tasya. Berarti tentang keberuntungan ataupun kesialan ini adanya pada Allah ya Pak ya. Jadi Iya. kita tidak perlu mempercayai tahayul dan semacamnya itu ya Pak ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada nih Pak kejadian di mana teman-teman Sobat Villa dan teman-teman di luar sana itu tuh nonton bola hingga bergadang Pak. Hmm. Mereka itu bergadang hingga subuh tapi lupa untuk melaksanakan kewajiban mereka yaitu sholat subuh Pak. Nah, untuk tanggapan Pak Ustadz sendiri ada nggak sih Pak tentang hal ini Pak? Baik Nasya dan Sobat Villa yang lain, kata Bang Haji, begadang jangan begadang. Iya, Kalau tiada artinya. Iya. silahkan nonton bola, silahkan. Tapi jangan sampai hak-hak itu terabaikan. Teman-teman maaf, pagi dari kampus, Iya. kemudian dari kampus ambil part time, ya kerja di perusahaan mana, sampai malam pulang nungguin bola begadang. Nah, besoknya teler, ya tidak iya, Pak. produktif, kemudian uring-uringan. Ya kalau menang semangat terus ya. Iya. Begitu kalah semuanya dibully, semuanya salah. Nah, maka silahkan kalau mau begadang, ya jika ada artinya. Iya. Nah, artinya kita memberikan dorongan, kita memberikan sugesti, ya kan, bahwa ini adalah kecintaan yang harus dijaga tanah air, persepak bolaan, silahkan. Tapi sebelumnya istirahat dulu, Iya. agar tetap produktif. Dan jangan lupa sholat isya dulu. Iya, benar juga ya Baru Pak. nonton bola. Ini ada alih-alih nonton bola, ya kan, kemudian sholat isyanya gitu. Iya. Jangan Lupa. kayak ibu-ibu kalau Ramadan, orang yang nggak ada, sejadahnya udah ngejogrok tuh, Iya Pak. orangnya nggak ada. Udah pada ngetep tuh Pak. Nah, kita tanya, kalau orang yang datang, itu buat apa? Sholat taraweh. Sholat taraweh kan sunnah, harusnya Iya. isya dulu dia. Iya Pak. Jangan-jangan nggak sholat isya taraweh dia gitu kan. Nah, jangan sampai kita begadang, bela-belain, tapi mohon maaf, ya kan? Kan banyak ruang-ruang yang kosong. Iya. Isi dengan sholat isya dulu, isi dengan silaturahim dan seterusnya. Oke, berarti Sobat Villa, kita jangan terlalu terobsesi dengan kehidupan sehari-hari dari orang lain maupun public figure ya Pak ya. Betul. Iya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari kita. Apakah Pak Ustadz ada closing statement mengenai topik kita hari ini Pak Ustadz? Iya, bahwa Sobat Villa dan Nasya, bola ini bunda. Ya. Iya Pak. Kadang dia dari bawah, kadang di atas. Begitulah semua turnamen dan pertandingan kita ke depan. Iya. Usaha, kredibilitas, supporter yang kemudian menggebu-gebu, pada saatnya dia akan ada di atas. Oke lah, kemarin kita kalah di bawah, ya kan, kurang beruntung ada di bawah. Karena ini harus berputar. Tapi saatnya nanti, mudah-mudahan atas izin Allah, kita akan ada di sini, sehingga usaha-usaha itu mendewasakan kita dan lebih membuat kita tidak jumawa, tapi kita menjadi kesatria di antara bangsa-bangsa yang ada. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, semoga dari kita yang bahas hari ini dapat kita ambil baiknya dan kita buang buruknya. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah Sama-sama, bersedia Nasya. untuk hadir di Sama-sama. Jendela Islam kali ini ya Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih juga.
Oke, baik. Kalau begitu, kita akhiri Jendela Islam kali ini. Semoga kita dapat bertemu di episode-episode selanjutnya di kanal YouTube Denka TV. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.